Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, Assalamualaikum Mom, welcome back to my YouTube channel. Hai Mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Ini aku baru aja habis belanja harian ke pasar ya Mam. Aku belanjanya udah agak siangan sekitar jam 10 pagi. Pulangnya sebelum aku beresin hasil belanjaan aku di pasar tadi, ini aku beresin dulu cucian piring aku yang tadi pagi ya. Jadi karena udah tiri, sudah kering, makanya langsung aku tata dan aku balikin ke rak piringnya gitu Mam. Nah, biar lebih enak juga ya kalau misalnya kita ngerjain sesuatu di dapur itu di area wastafel juga agak lega kalau misalnya piring-piringnya itu udah diberesin. Oke, langsung aja. Di sini tadi aku tuh ke pasar nggak aku videoin pas aku belanjanya dan di sini aku ada beli sayur. Aku beli sayur kangkung 2 ikat itu harganya 2.000, jadi seikatnya 1.000-an. Terus beli kemiri 5.000, beli cabai rawit juga 5.000. Ada beli mangga, ini mangganya 4 buah 5.000 ya. Ini tuh mangganya mentah jadi buat bikin sambal mangga. Rencananya pengen bikin sambal mangga untuk temen makan ikan bakar. Terus aku juga tadi ada beli telur. Ini telurnya aku cuma beli 10.000 karena kan masih ada stok di rumah juga. Stok sisa gitu sekitar 3 butir. Jadi aku beli tadi 10.000 maksudnya. Ini dapatnya 6 butir. Terus aku juga beli ikan layang. Ikan layangnya ini aku beli setumpuknya itu sebenarnya harganya 10.000 tapi karena dikasih 2 tumpuk jadinya 15.000 aku ambil 2 tumpuk. Nah, satu tumpuk itu totalnya 8 ekor jadi 2 tumpuk jadinya 16 ekor gitu Mam. Ini ikannya tuh masih segar banget. Aku langsung bersihin, dibuang bagian kotoran sama insang ikannya aja. Kalau ikan layang enaknya tuh digoreng kering ya, pokoknya sampai garing atau bisa dibikin sambal ikan juga. Nah, kalau ikan layang ini aku rencananya pengen dibagi 2 ya, tapi untuk penyimpanannya ditaruh di satu wadah aja dulu. Aku pengen digoreng kering aja, tapi marinasinya itu pakai asam sama garam. Terus yang satunya itu pengen disambel gitu Mam, jadi ditumis pakai bumbu pedas gitu. Aduh, itu kalau ikan layang dimasak seperti itu enak banget Mam, bener-bener bikin lahap makan, apalagi makannya sama nasi anget. Nah, di tempat aku ikan lagi murah banget Mam. Pokoknya hari ini tuh sebenarnya andekan aja aku belanja mingguan pasti dapatnya banyak banget. Tapi karena ini aku emang belanja harian karena nggak ada waktu banyak untuk food prep, makanya aku putusin buat belanja harian aja. Ini tadi aku juga ada beli ikan tongkol. Ikan tongkolnya lumayan gede ya. Harganya 10.000 Mam, dapatnya 4 ekor. Jadi sekarang di tempat aku lagi musim yang banyak naik itu ikan layang sama ikan tongkol. Terus ikan tuna. Nah, kalau di tempat aku harga-harga ikan seperti ini khususnya ikan-ikan laut itu emang cenderung murah banget ya Mam. Mungkin kalian yang nonton vlog aku yang tinggal di daerah yang mungkin harga ikannya itu khususnya ikan laut mahal-mahal, kalian pasti bakalan gak percaya, tapi ini beneran ini yang aku alami. Di tempat aku emang sekarang harga ikan tuh murah banget. Di hari-hari biasa harga ikan juga murah, tapi ada waktu-waktu tertentu seperti sekarang itu karena hasil laut melimpah jadinya lebih murah lagi Mam. Nah, tadi aku pengen beli 20.000 tapi menurut aku 20.000 kalau ikan tongkol kebanyakan. Dan aku mungkin rencananya belanja setelah 4 hari ini untuk belanja mingguan ya. Jadi sekaligus ngerestok banyak lagi untuk kebutuhan dapur. Makanya hari ini aku cuma beli 10.000. 10.000 aja udah dapat 4 ekor Mam. Dan ini aku udah langsung bagi 2 ekornya aku potong-potong itu untuk di
masak atau dipindang gitu, 2 ekornya lagi aku sisahkan untuk dibakar gitu. Nah, ini ukuran ikannya lumayan gede dan kalau untuk anggota keluarga 3 orang ini tuh lumayan banyak sih Mam ya. Apalagi kalau ikan tongkol di rumah itu yang makan cuma aku sama anak aku. Kalau Pak suami tuh nggak makan ikan yang ukurannya lebih gede dibanding ikan layang yang tadi aku beli. Jadi itu nggak makan ikan-ikan gede gitu. Nah, ini aku pisahin jadi 2 wadah biar enak kalau misalnya mau masak tinggal dikeluarin per porsi masaknya aja. Oke, kelar beresin untuk stok ikan-ikanan. Di sini aku juga mau sekalian cuci piring karena area wastafel juga udah lumayan kotor, udah agak bau amis karena tadi habis bersihin ikan dan di sini sekalian aku mau cuci bekas tadi aku nyuci ikannya ya. Wadah buat bilas-bilas atau nyuci-nyuci ikan. Terus tadi kebetulan juga ada piring kotor itu sisaan sarapan sama gelas. Jadi di sini aku juga sekaligus cuci aja. Nah, ini udah selesai aku sabun-sabunin, langsung aja aku bilas untuk piring-piring dan juga gelas-gelasnya. Ini piringnya nggak banyak, dikit aja karena emang cuma sisaan tadi aku bikin sarapan. Dan jangan salfok Mam sama keran wastafel aku sampai sekarang itu belum aku ganti, nggak tahu kenapa mager aja. Karena yang rusak sebenarnya bukan keran airnya ya, tapi bagian kepalanya gitu yang bentuk terompetnya itu yang rusak. Dan rencananya itu aku nggak pengen ganti keran air, yang pengen aku ganti itu cuma bagian kepala dari keran wastafelnya. Cuma sampai sekarang aku ternyata belum dapet di marketplace manapun yang jual khusus buat kepala keran airnya gitu. Dan aku pengennya itu yang kepalanya kayak yang aku pakai sebelumnya ya, cuman karena sampai sekarang belum dapat jadi ya udah aku belum ganti-ganti juga. Mungkin lama-kelamaan kalau udah capek nyari aku bakalan ganti keran airnya aja ya. Dan ini emang keran airnya itu keluarnya emang segini aja, nggak pernah lebih deres dari itu. Nggak tahu kenapa semenjak aku pakai wastafel, mungkin karena jarak tandon atau penampungan airnya itu emang agak deket, nggak tinggi banget ke area wastafel, makanya airnya juga rada kecil. Tapi kayak gini aja tuh udah lumayan deras menurut aku dan sangat-sangat membantu ya Mam. Karena kalau terlalu deras juga agak kurang bagus karena pasti bakalan nyiprat ke sana kemari dan bikin baju tuh lebih cepet basah saat kita nyuci piring. Oke, kelar nyuci piring, lanjut. Di sini aku mau rapiin sisaan belanja aku yang tadi. Ada telur, ini telur sisa ada 3 butir. Jadi langsung aku gabungin sama telur yang aku beli tadi. Kalau untuk telur kan aku simpannya di suhu ruang aja, jadi aku nggak cuci. Tadi untuk mangganya aku cuci karena itu tadi agak bergetah ya, namanya juga mangga mentah. Jadi lumayan banyak getahnya tadi pas aku beli, makanya aku cuci dulu. Terus untuk cabai rawit di sini masih ada sisa dari stok cabai sebelumnya. Makanya sisaannya itu aku keluarin dulu dan ini aku rapiin untuk bagian tisunya gitu. Aku masih pakai tisu yang sama karena tisunya ini tadi malam baru aku ganti dan ini masih belum basah ya. Untuk cabai rawit yang tadi aku beli langsung aja aku petik-petikin tangkainya kayak gini, dipotekin gitu biar cabai rawitnya itu awet. Jadi kalau misalnya dipetikin kayak gini kita udah langsung lihat ya kalau misalnya ada yang busuk atau ada yang kering, ada yang rusak, itu langsung aja aku buang. Nah, ini udah selesai untuk petik-petikin si cabai rawitnya, terus aku gabungin sama cabai rawit sisaan sebelumnya ya. Aku taruh di bagian atas biar kalau misalnya make cabai itu stok yang lama tetap kepake lebih dulu. Lanjut, ini kemiri. Kalau kemiri di rumah aku tuh paling jarang kepakai untuk bumbu dapur. Jadi kalau beli 5.000 sebanyak ini tuh kadang udah lebih dari sebulan gitu ya Mam buat masak-masak. Karena aku cuma pakai untuk beberapa jenis masakan tertentu. Pakainya juga kadang nggak banyak ya, cuma dikit paling 1 sampai 2 butir aja. Untuk kangkung langsung aja aku potong-potong. Di sini aku males banget pakai talenan. Jangan ditiru ya Mam. Bahaya takutnya tangannya itu keiris. Jadi ini langsung aja aku potong-potong biar lebih cepet. Dan kalau kangkung itu emang bagian ujungnya kan daunnya itu agak panjang, jadi nggak usah dipotong lebih pendek lagi. Ini aku cuma potek-potekin gitu bagian-bagian yang aku tumbuhin agak panjang. Nah, seperti biasa kalau sayuran hijau nggak dicuci juga Mam, jadi nanti dicucinya itu pas mau dimasak aja.
Nah ini untuk mangganya juga udah kering, jadi langsung aku masukin ke food container. Tadinya pengen taruh di laci kulkas paling bawah aja kayak gitu, tapi ternyata di bawah itu rada full untuk aku pakai simpen roti tawar, terus oleh bahan-bahan baking itu aku taruh di laci kulkas paling bawah. Nah ini dia mam hasilnya setelah aku rapin hasil belanjaan aku untuk hari ini, dan total belanjaan aku keseluruhan itu 52.000. Insya Allah bakalan cukup untuk stok sampai 4 atau 5 hari ke depan. Nah kenapa bakalan cukup, karena di kulkas juga masih ada sisa stok ya mam. Jadi bukan berarti aku tadi itu belanja karena stok di kulkas sudah benar-benar habis, tapi masih ada sisaan lauk ya, jadi masih bisa di eh, apa ya, divariasiin untuk jenis masakannya. Kayak tahu itu masih ada. Kalau tahu sama sekali emang dari belanja mingguan aku 12 hari yang lalu, 13 hari yang lalu maksudnya, itu belum ada aku masak, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih awet karena aku rutin buat ganti airnya. Terus ada ayam bagian tulangan gitu di freezer. Pokoknya masih ada sisaan stok ya untuk lauk beberapa macam gitu. Untuk bumbu dapur alhamdulillah masih ada, sayur juga masih ada ya, kayak paket sayur sop-sopan, sawi itu masih ada. Oke, setelah diberesin ini langsung aja aku balikin ke tempatnya masing-masing. Seperti kemiri aku simpan di ambalan bumbu. Terus kalau telur aku simpannya di layer backping aku. Nah jangan salfok mam, ini keadaan dari freezer aku tuh bener-bener banyak banget ya bunga esnya. Rencananya itu sebentar malam baru aku cairin. Nah di kulkas masih ada sisaan stok ayam, terus nugget sama bakso gitu ya mam. Terus lanjut ke bagian bawah, ini masih ada stok sayuran, bumbu dapur juga masih lengkap. Nah tadi ada telur di dalam kulkas itu telur rebus ya mam, hasil maulid Nabi kemarin. Jadi habis maulid gitu kita dapet telur rebus itu lumayan banyak. Jadi karena kebanyakan aku simpannya itu di kulkas dan itu masih ada nyisa. Alhamdulillah itu juga masih bisa dijadiin lauk ya mam. Kemarin udah ada yang aku goreng itu sekitar 5 butir, terus aku bikin sambal telur gitu mam. Jadi di balado gitu ya. Oke, ini rutinitas aku di dapur pink udah selesai. Dan ini aku isiin dulu untuk gelas di atas kulkas karena Pak suami biasanya tuh pulang-pulang langsung buka kulkas cari air es buat minum. Apalagi cuaca di luar itu emang sekarang panas banget, makanya bentar-bentar pasti nyari air es. Oke mam, kelar urusan di dapur pink, ini lanjut kita lihat suasana di area kompleks aku, sekalian jemur-jemur dulu. Jadi tadi pagi itu aku ada jemur pakaian, tapi karena aku nggak nyuci pakai mesin cuci karena mesin cuci aku lagi rusak, aku nyucinya itu pakai tangan. Makanya untuk kondisi bajunya itu benar-benar belum kering sampai sekarang, dan di tempat aku nih sekarang udah jam 11 atau jam 12 siang. Makanya ini aku mau jemur di depan rumah dulu ya. Banyak banget yang komen masalah aku sering jemur di pagar tetangga ya. Jadi ini tuh rumah kosong udah bertahun-tahun. Sebelumnya pernah ada yang tinggal kalau rumah biru ini ya, tapi itu udah pindah dari bulan eh Mei ya kalau nggak salah. Jadi cuma tinggal setahun di sini dan udah pindah lagi karena alhamdulillahnya dia juga udah dapet atau punya rumah baru gitu mam. Nah pas mereka tinggal aku juga nggak ada jemur-jemur pakaian di sini loh di pagar. Jadi bener-bener aku tuh jemurnya di pagar aku aja. Tapi setelah mereka pindah aku baru sering buat jemur-jemur di sini karena di sini itu paling cepet kena matahari kalau pagi. Dan kalau misalnya ada yang tinggal juga aku nggak berani bakalan jemur-jemur di situ mam, karena nggak boleh ya. Masa iya rumah kita rapi terus rumah tetangga kita berantakan. Nah rumah yang biru ini kuncinya aku juga yang pegang karena pemiliknya itu tinggal di luar kota. Dan kalau misalnya ada yang mau ngontrak itu liatnya pasti izinnya ke aku dulu karena kuncinya aku yang pegang. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngontrak gitu aku yang liatin. Nah rumah yang aku tunjuk ini juga kosong, yang ini juga kosong. Jadi di samping kiri aku ini kosong, terus di depan juga ada 2 rumah yang kosong. Pokoknya yang ada isinya itu cuma 4 rumah yang aku tunjuk ini. Jadi di bagian lorong atau kompleks rumah aku tuh kebanyakan rumah kosong gitu ya mam.
Dan ini situasi atau suasana di tempat tinggal aku di siang hari benar-benar sepi banget. Aku tuh punya tetangga tapi kadang ngobrolnya itu pas sore ya sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, ini tuh jemuran aku yang pas depan kamar. Biasanya kalau jemurannya udah nggak kena matahari di pagar tetangga tadi aku pindahin ke sini dan itu biasanya sekitar jam 2-an panas matahari udah mengarah ke rumah aku. Jadi cuciannya atau jemuran aku pindahin lagi deh ke pagar atau jemuran aku. Seperti itu ya, Mam. Jadi aku nggak bisa tuh tiap hari atau seenaknya aja mau jemur-jemur di pagar tetangga. Kecuali rumahnya itu emang kosong baru aku berani buat jemur-jemur. Oke Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box.